Selamat siang semuanya, kembali lagi dengan saya Nyoman dari Pansakura Channel. Hari ini saya akan ke Akashi Kaikyo National Government Park yang ada di Akashi. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, share, dan komen di akhir video ini. Oke guys, kita sekarang sudah sampai di Akashi Kaikyo National Government Park. Coba yang di sini, ayo kita masuk. Kalau yang ke sini pakai mobil, di sini parkirnya luas sekali. Dan di sini juga bisa camping, guys. Baiklah, seperti biasa sebelum kita masuk kita harus beli tiket dulu. Ya, ini pintu masuk dari satu sisi dan mari kita siap masuk. Oke guys, di Akashi Kaikyo National Government Park ini ada dua pintu masuk. Jadi kalian bisa masuk dari pintu mana saja. Ketika baru masuk kita disambut dengan suasana yang bukan seperti di Jepang, guys. Ini di Jepang atau ini di Belanda? Karena begitu kita masuk kita sudah disambut sama kincir angin. Taman bunga yang luas serta beraneka ragam tumbuhan ada di sana. Ini adalah pintu kedua dari Akashi Kaikyo National Government Park. Baiklah guys, filosofi dari taman ini adalah terjadinya kehidupan bersama antara alam dan manusia, atau keselarasan alam dan manusia, serta antara manusia dengan manusianya itu sendiri. Taman ini dibangun oleh dua wilayah, yaitu wilayah kota Awaji, Provinsi Hyogo, dan kota Kobe, Provinsi Kobe, di wilayah Akashi. Nah, di sini nih ada gurita yang dibuat dari bunga. Di Akashi terkenal dengan guritanya. Ada bermacam-macam makanan terbuat dari gurita di sana. Luas dari taman ini adalah 330 hektar. Wilayah Awaji adalah wilayah resort, dan Kobe adalah daerah yang terkenal dengan pemandangan alaminya. Sehingga taman ini cocok berada di tempat ini. Di daerah Awaji juga terkenal karena pertanian, seperti banyak ditanamnya bawang bombay yang terkenal di Jepang karena rasa bawang bombay ini manis. Rasa bawang bombay di sini lain daripada rasa bawang bombay yang ada di daerah lain. Karena itu, bawang bombaynya Awaji itu sangat terkenal. Oke teman-teman semua, taman ini dibangun pada tahun 2002 mulai dari daerah Awaji, dan dari Kobe dibangun tahun 2016. Taman ini adalah taman nasional yang ke-15 dibangun oleh negara Jepang. Di taman nasional ini tumbuh bermacam-macam tanaman. Jenisnya tak terhitung jumlahnya, karena setiap musim di Jepang mekar bunga yang berbeda-beda. Semuanya sangat indah sekali. Di taman ini juga tumbuh tanaman yang berbeda-beda, dan setiap musim-musimnya bunga mekar bergantian. Karena itu, kapan saja kalian datang ke sini, pasti ada bunga mekar yang tidak kalah indahnya dengan musim-musim yang lainnya. Makanya kalian jangan khawatir, kapan saja kalian bisa datang ke taman ini. Tapi yang paling terkenal adalah pada waktu bulan Maret sampai April ada mekar bunga tulip. Jenisnya ada 100 jenis bunga tulip dengan total 200.000 pohon yang dipadukan dengan kincir angin menambah asrinya suasana bagaikan ada di negeri Belanda.
Baiklah guys, mari kita lanjutkan perjalanan lagi dan kita akan menyeberangi sungai kecil. Di sini ada sungai kecil. Jika kita seberangi sungai itu dan naik ke atas tebing itu, di sana ada teras air terjun. Teras air terjun ini adalah suatu teras yang dibuat di atas air yang terasa terdengar suara tujuh air terjun yang mengalir di antara bebatuan. Kalian bisa menikmati pemandangan sambil berjalan di antara air terjun ini. Di daerah Akashi ada jembatan yang terkenal di Jepang dan terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai 3.911 meter dan tingginya 298,3 meter. Jembatan ini resmi dibuka pada bulan April tahun 1998. Panjang bentang tengahnya atau panjang antara dua menara utama adalah 1.991 meter dan telah disertifikasi oleh Guinness World Record sebagai jembatan gantung terpanjang di dunia yang menghabiskan dana sekitar 500 miliar yen. Dari atas ketinggian 8 meter, semua pemandangan sampai laut bisa dilihat dari sini. Dari sini pemandangannya luas sekali dan indah sekali. Nah, di sini adalah foto spot untuk Taman Nasional ini. Bagi kalian yang suka ambil foto atau suka selfie gitu, di sini cocok sekali tempatnya untuk mengambil foto karena di sekitar sini semua pemandangan di sekitar bisa terlihat dari foto spot ini.
guys, di sini sangat indah sekali. Bunga-bunga tulip berhampa dengan luasnya dan beraneka ragam tulip ada di sini. Harumnya bau bunga dan sejuknya angin di sini membuat kita betah seakan-akan tidak ingin pulang. Dan andaikan kita tinggal di dekat sini, mungkin kita bisa datang setiap minggu atau bahkan mungkin setiap hari ya. Padahal Jepang itu kecil, negaranya tidak begitu luas. Tapi negara Jepang bisa membangun daerah-daerah rekreasi dan juga taman nasional. Contohnya taman nasional ini saja luasnya 330 hektar guys. Namanya juga negara maju ya. Mungkin pemerintah Jepang juga tahu bagaimana stresnya orang-orang yang bekerja di kantor, orang-orang yang bekerja di pabrik, dan masih banyak lagi tempat kerja yang stres. Makanya dibikin tempat-tempat rekreasi dan taman nasional yang luas. Ayo guys, kita lanjutkan perjalanan berkeliling di taman nasional ini. Nah, yang ini adalah burung phoenix yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan bunga yang selalu mekar bergantian. Burung ini tingginya 4 meter dan panjangnya 30 meter. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa harus pakai lambang burung phoenix? Itu karena burung phoenix bisa berubah dengan membelah diri dan berkembang lagi. Filosofi ini dipakai karena dulu di Jepang itu ada gempa dahsyat, yaitu disebut Hanshin Awaji Daishinsai, sebuah gempa dahsyat yang berskala 7,3 skala Richter yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1995. Gempa ini adalah gempa yang paling dahsyat dan menelan paling banyak korban jiwa, yaitu 6.434 jiwa. Gempa ini terjadi pada jam 5 pagi. Pagi itu ibu-ibu sedang bikin bekal untuk suami dan anak-anak. Semua pakai gas untuk menyalakan api. Sementara yang lain sedang tidur. Waktu gempa terjadi, bangunan ambruk menimpa orang-orang yang lagi tidur dan terjadi kebakaran di mana-mana. Tidak itu saja, jalan tol juga roboh. Semua kerugian akibat gempa itu diperkirakan sekitar 10 triliun yen. Tidak berlangsung lama, perekonomian kembali bisa dipulihkan. Hidup kembali bagaikan cerita burung phoenix. Akashi Kaikyo National Government Park ini akan tutup sampai jam 5. Bagi kalian yang membawa peralatan barbecue dan yang camping di sini, diharapkan segera berkemas-kemas barangnya sampai jam 5. Jika kalian bingung untuk mencari toilet, jalan keluar, atau mau kemana saja, di setiap sudut pasti ada papan seperti ini. Dan sebelum keluar atau sebelum pulang, kalian juga bisa beli oleh-oleh di sini, guys. Di sini ada oleh-oleh khas daerah sini. Dari kemasan yang besar sampai kemasan yang paling kecil pun ada di sini. Harganya juga terjangkau, guys. Guys, ternyata waktu berlalu begitu cepat ya, sehingga tempat ini kita
kita akhiri sampai di sini, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Oke, terima kasih.